Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanisa Prayoga dengan NIM 20512140011. Saya dari Prodi Sistem Informasi A, Angkatan 2022. Oke, jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Oracle VirtualBook dan juga tutorial untuk mendownloadnya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan VirtualBook sendiri, apa sih VirtualBook sendiri? Jadi di sini pada situs web barki.yuma.ac.id, pengertian VirtualBook sendiri yaitu VirtualBook merupakan perangkat lunak virtualisasi untuk menginstal sistem operasi atau operating system. Kata virtualisasi yaitu mengubah atau mengkonversi sesuatu menjadi bentuk simulasi dari bentuk real atau nyata. Misalnya, jika seseorang telah menginstal sistem operasi Windows di komputer mereka, orang itu juga dapat menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan dalam sistem operasi Windows. Bagi Anda yang ingin mencoba berlatih menginstal sistem operasi, Anda tidak perlu menginstal ulang PC atau laptop Anda. Anda hanya memerlukan perangkat lunak VirtualBook ini untuk mencoba atau belajar menginstal sistem operasi. Jadi, Anda bisa menginstal Linux di dalam Windows secara mudah hanya dengan menggunakan aplikasi VirtualBook ini. Kemudian, sejarah VirtualBook. Menurut barki.uma.ac.id, sejarah VirtualBook pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jerman atau Innotech GmbH pada Februari 2008. Innotech GmbH diambil alih oleh Sun Microsystem. Menurut Wahidun, menggunakan VirtualBook atau mesin virtual memudahkan kita untuk belajar komputer. Meskipun kita tidak memiliki komputer atau takut bahwa komputer akan rusak oleh kerusakan yang diatasi oleh kehadiran VirtualBook. Jenis mesin virtual atau kotak virtual ini memiliki banyak variasi, seperti Virtual IPC, emulator QEMU, VMware, dan banyak lainnya. VirtualBook mendukung semua komputer Windows apapun tanpa harus mengunduh file versi yang berbeda. VirtualBook dapat berjalan dengan lancar di komputer 32 bit atau 64 bit. Oke, mungkin langsung saja coba kita masuk ke tutorial downloadnya. Ya, bisa kita ketikkan langsung download VirtualBook. Kita cari yang paling atas sini ya. Ini download Oracle VM VirtualBook. Kita klik. Nah, di sini ada pilihannya banyak sekali. Ada Windows Host, Mac OS atau Intel Host, kemudian Developer Preview for Mac OS atau ARM64 M1 M2 Host, kemudian Linux Distribution, lalu ada Solaris Host, kemudian yang terakhir yaitu Solaris 11 IPS Host. Lihat, ini banyak sekali. Oke, di sini kita pilih yang paling atas, yaitu Windows Host. Kita klik. Nah, di sini kalau sudah ada seperti ini, berarti ini sedang mendownload aplikasinya. Oke, kita tunggu saja. Hanya mungkin 1 menit. Kita tunggu dan download. Nah, untuk agar aplikasi VirtualBook ini berjalan dengan baik, perlu ada file tambahan. Jadi ini, nah, sebenarnya di sini juga ada linknya sih. Bisa langsung dipencet. Ini bisa masuk langsung download. Tapi tadi lebih simpelnya langsung ketik saja. Bisa kok. Ini, nah, download juga extension pack untuk VirtualBook, fungsi untuk mengoptimalkan future virtual machine. Jadi ini bisa kita klik, juga kita download. Nah, ini sudah berjalan. Kemudian ada lagi ini,
ini install WinXP dari file ini juga aplikasinya WinXP. Lalu import over berikut, bisa kita import file ini, jadi kita download dulu ya. Download. Nah, ini sudah, mungkin langsung saja ya. Jadi saya tadi sebenarnya sudah download ini, cuma memberikan tutorial. Sebenarnya saya tadi sudah download filenya. Bisa kita masuk ke file, sorry, download. Nah, ini ya, VirtualBook ini yang baru, bisa langsung kita klik, double klik ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yes, next, saya langsung yes. Nah, install. Oke, kita tunggu. Tunggu ya, dan berjalan. Nah, ini sudah selesai. Kita klik finish. Kita tunggu ini masuk ke aplikasi lah. Kita sudah masuk ke aplikasi. Ini tadi bisa saya masukkan, sebenarnya tampilan awalnya belum seperti ini ya, karena tadi sebenarnya saya sudah download. Ini jika sudah masuk tampilan awal tadi bisa langsung diklik untuk yang ini, file PC ini. Bisa langsung diklik. Kalau awal bisa langsung diklik, nanti bisa langsung masuk ke sini. Nah, kalau sudah ke sini bisa kita start. Tunggu. Nah, ini sudah muncul ya, Big XP-nya. Ini bisa kita besarkan. Nah, ini merupakan sebuah tampilan dari VirtualBook sendiri. File, chain, view, input, file share. Oke, jadi untuk fungsi dari VirtualBook sendiri. Untuk fungsinya, VirtualBook sendiri memiliki fungsi beberapa, yaitu diantaranya yang pertama ada berfungsi untuk mencoba sistem operasi selain dari sistem operasi utama. Kemudian yang kedua berfungsi untuk menguji sistem operasi yang baru saja dirilis atau masih dalam tahap uji coba, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada laptop atau PC kita bisa mencoba atau menguji sistem operasi di sini ya, agar tidak ada error atau apa di PC kita. Kemudian berfungsi untuk melakukan simulasi jaringan, sama uji coba juga. Lalu berfungsi untuk aplikasi virtual machine, pengganti fisik dari PC. Yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk mensimulasikan tes keamanan
terlepas dari apakah itu sistem operasi atau situs web. Itu. Kemudian manfaat VirtualBox sendiri. Manfaat menggunakan VirtualBox yaitu dapat berguna untuk orang awam dalam mempelajari cara menginstal sistem operasi tanpa harus mengubah atau menyalin data yang ada di hard disk. Karena menginstal OS di VirtualBox tidak mengganggu sistem operasi utama. Manfaat selanjutnya adalah dapat menginstal beberapa sistem operasi secara gratis tanpa harus mencabutnya dari hard disk utama. Hemat uang dengan tidak harus membeli perangkat keras atau komputer baru untuk menggunakan atau menginstal beberapa sistem operasi. Dan manfaat terakhir yaitu dapat menguji dan mensimulasikan pemasangan sistem tanpa kehilangan sistem yang ada. Selain itu, ada juga keuntungan-keuntungan pada penggunaan VirtualBox ini. Keuntungan yang diperoleh yaitu mudah digunakan, menawarkan pengaturan tambahan, kemudian gratis untuk digunakan, kemudian lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti VMware dan yang lainnya. Lalu mendukung lebih banyak disk virtual. Kemudian memori video grafik adapter VGA dan kinerja CPU dapat disesuaikan. Lalu yang terakhir yaitu sangat recommended untuk digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi ini cocok untuk digunakan pada jangka waktu lama, tidak hanya sekejap saja. Selain ada keuntungan, pastinya juga ada kelemahan pada VirtualBox ini. Kelemahan yang pertama yaitu tidak dapat dengan sempurna mengakses perangkat yang memerlukan koneksi USB. Lalu beberapa game layar penuh tidak dapat berfungsi. Kemudian yang ketiga, membutuhkan banyak memori dan Anda harus sangat mahir dalam mengelola sumber daya penyimpanan untuk setiap mesin virtual. Ketika beberapa mesin virtual berjalan pada saat yang sama, memori rendah atau tidak cukup dapat menyebabkan semua mesin virtual yang berjalan akan berhenti atau macet. Kemudian yang keempat, fungsi seret dan lepas tidak berfungsi pada banyak mesin virtual. Lalu yang terakhir, ID jaringan untuk mesin virtual hanya 4 buah. Cukup seimbang ya. Jadi selain ada kelebihan, pastinya juga pasti ada kekurangan. Mungkin kita buka Mozilla Firefox. Coba. Nah, Mozilla seperti ini dan nah ini punya My Document. Sebenarnya sama sih, namanya juga VirtualBox, tapi jadi dua gitu Windows-nya. Mungkin agak gimana ya, agak itu apa namanya, agak lemot ya. Jadi di sini namanya juga duplikat ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai Oracle VirtualBox. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.